PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station, atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu dikatakan Halstor di kantor DPP DIP Jalan Diponegoro Menteng. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas penggunaan garam. Selain itu ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan. Sebelumnya kasus korupsi pengadaan BTS pada Bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo. Jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dengan siapa? Pemegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo. PD Perjuangan sendiri pernah mengalami hal yang pahit ketika ada kader kami menyalahgunakan kewenangannya dan kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasikan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jadi berbagai isu tersebut sama sekali tidak benar. Partai tidak pernah merancang suatu kebijakan-kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pelatih bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang menikmati kerugian negara. Di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Sebenarnya isu ini udah kita monitor sejak lama ya, bukan hal baru. Karena kegaduhan ini juga kalau boleh dibilang sudah jadi sorotan luas sejak tahun lalu ya. Ketika beberapa petinggi Kemeninfo waktu itu juga diundang ke Kejaksaan Agung untuk diminta keterangan. Nah, menjadi sorotan luas dan hangat kembali isu ini ketika Kejaksaan Agung itu menetapkan status tersangka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Nah, kalau ini kasus ini menjadi baru kali ini sorot agak lebih dep oleh Tempo, lebih karena momentumnya ini mungkin momentumnya pas ya. Momentumnya pas. Kenapa? Karena di satu sisi ada banyak figur-figur pembesar yang jadi sorotan dan diakui atau tidak isu ini punya banyak irisan dengan isu-isu politik yang berkembang menjelang 2024. Itu penjelasan yang kita dapat di lapangan seperti itu ya. Mas ketika kita coba wawancara dengan Ibu Menteri Keuangan, Yani, dengan Ketua Banggar, Pak Said Abdullah, memang muncul argumentasi seperti itu. Gitu. Meskipun kami juga sedikit agak menyaksikan argumentasi itu, karena kalau ngomong soal proyek Menara BTS, itu kan proyek yang memang dedicated untuk wilayah-wilayah yang 3T ya, terdepan, terluas, tertinggal gitu ya, yang kalau boleh dibilang sebenarnya sih jauh dari urusan masalah internet gitu ya. Ya, oke. Ngomongin akses internet untuk orang-orang yang di pelosok situ kan agak absurd sebenarnya. Di wilayah yang minim penduduk, yang boleh jadi juga mereka nggak sekolah. Kalaupun mereka bersekolah belum tentu mereka punya laptop gitu ya. Jadi
dari sisi perencanaan anggaran aja sebenarnya logiknya itu nggak ketemu gitu.